Selamat malam Ibu Harni dan teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan hasil needs analysis yang saya lakukan. Judulnya adalah analisis kebutuhan keterampilan berbicara bahasa Jepang bisnis mahasiswa sastra Jepang Universitas Indonesia. Berikut adalah isi dari paparan saya. Ada latar belakang dan tujuan, prosedur dan partisipan, temuan, dan terakhir pembahasan. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakangnya sendiri, pada dasarnya kemampuan bahasa Jepang bisnis ini merupakan kemampuan yang sangat diperlukan oleh pembelajar bahasa Jepang untuk berkomunikasi dalam ruang lingkup dunia kerja. Lebih spesifiknya lagi, ruang lingkup perusahaan. Namun, pada realitanya, banyak ditemukan kendala bahasa Jepang bisnis, staf Indonesia penutur bahasa Jepang di perusahaan. Ini sudah banyak penelitiannya, salah satunya ada Wahidati dan Jafri tahun 2021. Nah, oleh karena itu saya ingin melakukan needs analysis ini dengan tujuan yang pertama, mengetahui informasi objektif, meliputi materi yang dipelajari di kelas dan penguasaan keterampilan berbicara bahasa Jepang bisnis mahasiswa. Yang kedua, mengetahui informasi subjektif, keinginan mahasiswa dan dosen terkait materi keterampilan berbicara bahasa Jepang bisnis di kelas. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan bahan ajar digital bahasa Jepang bisnis. Yang keempat, mengetahui kesulitan dalam mengajarkan bahasa Jepang bisnis. Selanjutnya ada prosedur dan partisipan. Jadi needs analysis ini dilakukan secara triangular. Pertama-tama saya melakukan survei terhadap mahasiswa dan pengajar melalui online kuesioner. Selanjutnya saya saya akan mencoba saya telah mencoba mencocokkan dengan silabus yang sudah ada, dan untuk partisipannya sendiri terdiri dari 65 mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar-dasar korespondensi bahasa Jepang dan bahasa dan etika bisnis Jepang. Selain itu, partisipan juga terdiri dari 2 dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Jadi dari mata kuliah dasar-dasar korespondensi Jepang itu 1, dan dari mata kuliah bahasa dan etika bisnis Jepang itu 1. Selanjutnya untuk temuan, di sini saya membagi temuan menjadi 2 bagian ya. Yang pertama informasi objektif dan yang kedua informasi subjektif. Untuk informasi objektif yang pertama itu ada materi yang dipelajari di kelas dan penguasaan keterampilan berbicara bahasa Jepang bisnis. Jadi tidak hanya materi apa saja yang sudah dipelajari di kelas, tapi mereka sudah mampu atau belum menguasai materi tersebut gitu. Nah, untuk bagian ini saya bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, sudah dipelajari tapi tidak menguasai, itu ada melakukan wawancara kerja, melakukan presentasi pekerjaan, menyampaikan pesan dari orang lain ya. Kemudian yang untuk sudah dipelajari dan cukup menguasai, itu ada memperkenalkan diri dalam situasi formal, menjelaskan profil perusahaan, membuat janji atau jadwal kegiatan, menerima atau menolak pekerjaan atau ajakan, menginformasikan ketidakhadiran atau keterlambatan, dan meminta atau menawarkan bantuan. Sedangkan yang belum sama sekali dipelajari itu ada melakukan diskusi atau rapat pekerjaan, menelpon atau menerima telepon, menanyakan cara atau fungsi peralatan kerja, dan menginformasikan situasi darurat. Nah, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara jawaban mahasiswa dan jawaban dosen dan juga silabus. Untuk jawaban dosen itu sama seperti silabus ya. Jadi untuk keterampilan berbicaranya itu memang sangat sedikit yang sudah diajarkan ya. Kalau di sini dari dosen itu hanya ada 4 ya. Melakukan wawancara kerja, memperkenalkan diri dalam situasi formal, menjelaskan profil perusahaan, dan menelpon atau menerima telepon. Ini sama seperti yang ada di silabus. Karena untuk silabusnya sendiri setelah saya lihat memang lebih fokus kepada keterampilan menulis, seperti menulis email seperti itu ya. Sedangkan untuk keterampilan berbicara memang sangat sedikit sekali. Nah, mengapa bisa berbeda gitu? Mengapa mahasiswa menyantumkan banyak sekali yang sudah dipelajari, padahal dosen merasa baru mengajarkan sedikit. Ternyata setelah saya cross check dengan dosen, itu ternyata memang mahasiswa ini sudah mempelajari, tapi bukan dari mata kuliah bahasa Jepang bisnis. Jadi mempelajarinya itu dari mata kuliah bahasa Jepang biasa ya, yang tingkat sebelum bahasa Jepang bisnis. Nah, selanjutnya untuk apa ini tadi?
Metode belajar ya, metode belajar keterampilan berbicara bahasa Jepang. Di sini jawaban mahasiswa dan dosen sama ya. Jadi di kelas itu menggunakan metode percakapan, diskusi, presentasi, role play, dan menonton video. Dan keduanya juga sama-sama menunjukkan bahwa tidak ada metode latihan dengan native speaker. Kemudian masih terkait dengan metode, di sini mahasiswa menyatakan mereka paling banyak mengerjakan tugas itu berkelompok. Sedangkan dosen, menurut dosen itu paling banyak mengerjakan tugasnya itu secara berpasangan. Ya, ini juga perlu dikonfirmasi lagi ya mengapa bisa berbeda. Selanjutnya untuk media belajar yang digunakan di kelas ini ternyata sama-sama menggunakan media digital ya. Cuman di sini mahasiswa menyantumkan media cetak karena memang sebenarnya mereka ini belajar menggunakan buku, namun bukunya itu sudah dijadikan PPT. Jadi dosen menganggapnya itu sudah masuknya ke media digital seperti itu. Nah, selanjutnya untuk ini sudah masuk ke informasi subjektif ya. Kalau tadi objektif, kalau ini subjektif. Jadi kaitannya itu dengan keinginan atau ekspektasi mahasiswa atau dosen. Nah, yang pertama materi yang ingin dipelajari atau diajarkan di kelas. Untuk mahasiswa, saya ambil 5 yang tertinggi itu melakukan wawancara kerja, melakukan diskusi, melakukan rapat pekerjaan, melakukan presentasi pekerjaan, memperkenalkan diri dalam situasi formal, dan menelpon atau menerima telepon. Sedangkan dari sisi dosen, saya ambil 5 tertinggi yang menurut para dosen ini penting untuk diajarkan, yaitu yang pertama melakukan wawancara kerja, memperkenalkan diri dalam situasi formal, menjelaskan profil perusahaan, melakukan presentasi pekerjaan, membuat janji atau jadwal kegiatan. Lalu informasi subjektif yang kedua ada mengenai metode belajar yang ingin dilakukan di kelas. Untuk mahasiswa yang paling tinggi itu diskusi, percakapan, dan role play. Sedangkan untuk dosen ada role play dan berlatih dengan native speaker. Selanjutnya, nomor 3, media yang ingin digunakan untuk belajar keterampilan berbicara bahasa Jepang bisnis. Di sini 90% mahasiswa menginginkan media belajarnya itu digital. Khususnya yang paling tinggi adalah website dan YouTube ya. Lalu di bawahnya ada aplikasi, tapi itu jauh sih rentangnya. Kemudian informasi terakhir ya, informasi subjektif yang terakhir. Mohon maaf ini saya belum mengganti ya, jadi harusnya subjektif bukan objektif. Untuk informasi subjektif yang terakhir itu ada kesulitan dalam mengajarkan keterampilan berbicara bahasa Jepang bisnis. Ini tentu saja informasinya hanya dari pengajar saja. Ada 3 sebenarnya ya, namun yang 2 tertingginya itu kurangnya bahan ajar, cetak atau digital, dan kurangnya informasi metode pengajaran. Baik, terakhir kita masuk ke pembahasan. Jadi poin pertama adalah materi di kelas kurang mencakup keterampilan berbicara, sehingga perlu ditambahkan keterampilan berbicara. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, materi keterampilan berbicara ini tidak ada, sedikit sekali gitu ya di dalam silabus dan yang diajarkan oleh dosen. Karena silabusnya itu hanya berfokus atau menitik beratkan pada keterampilan menulis. Sedangkan menurut saya di kelas bahasa Jepang WISIS ini perlu juga ya diajarkan, apalagi keterampilan berbicara itu memang salah satu keterampilan yang paling dituntut ketika kita masuk ke sebuah perusahaan gitu. Lalu selanjutnya yang kedua, keterampilan berbicara yang perlu ditambahkan ke dalam silabus ya. Jadi ini berdasarkan apa yang ingin dipelajari mahasiswa, apa yang menurut dosen itu penting, dan apa yang belum dipelajari ya. Jadi misalnya kalau tadi ada melakukan wawancara kerja, itu menurut dosen dan mahasiswa itu penting, tapi sudah dipelajari. Jadi saya tidak masukkan ke sini ya, karena di sini saya menulisnya yang perlu ditambahkan ke dalam silabus. Itu ada melakukan diskusi atau rapat pekerjaan, melakukan presentasi pekerjaan, menelpon atau menerima telepon, membuat janji atau jadwal kegiatan, memperkenalkan diri dalam situasi formal, dan menjelaskan profil perusahaan. Nah, selanjutnya metode belajar yang sebaiknya dilakukan itu ada percakapan, diskusi, role play, dan berlatih dengan native speaker. Lalu yang keempat, kesulitan pengajaran yang dihadapi oleh dosen dapat diatasi dengan pengembangan media digital.
Sehingga media pembelajaran yang sebaiknya digunakan itu media digital ya, sejalan dengan hasil kuesioner peminatan media yang ingin digunakan oleh mahasiswa. Terutama ada dari YouTube dan website, itu dua yang paling diminati oleh mahasiswa. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.